berbahagia atas partisipasi rekan-rekan yang sudah hadir pada kesempatan ini. Mari kita akan bersama-sama berkontribusi untuk kelestarian Tani Pane. Karena kalau kita lihat Tani Pane yang menjadi kebanggaan, salah satu kebanggaan di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru ini, kita lihat kan danaunya makin lama makin menyusut. Nah, ini kan tidak lepas dari banyaknya erosi yang masuk ke danau. Sehingga kita menggagas bagaimana kalau kita mencoba mengurangi erosi yang menyebabkan penyakit ini. Yang tentunya ke depan kalau pohon-pohon yang kita tanam nanti bisa tumbuh, itu tentunya pasti akan berkontribusi dalam menahan tanah yang di lereng-lereng menuju ke arah Tani Pane. Dan tentu itu menjadi kebanggaan bagi kita semua kalau itu berhasil, bahwa kita bagian dari sejarah kita mempertahankan kelestarian Tani Pane itu. Rekan-rekan, hari ini kalau dari catatan kita yang mendaftar secara sukarela melalui pengumuman yang kita bagikan kemarin, tercatat ada 250 orang. Itu karena kita batasi. Tepuk tangan buat kita semua. Itu masih ditambah dengan siswa-siswa SD dan SMP yang ada di Tani Pane. Tentunya mereka yang juga tinggal di sana ingin berkontribusi juga untuk kelestarian lingkungan yang ada di wilayah mereka. Sehingga kita beri aplaus juga buat adik-adik kita yang dari SD dan SMP Tani Pane. Nah, mudah-mudahan apa yang kita upayakan tentunya akan memberi manfaat yang baik bagi lingkungan kita, bagi kelestarian alam kita, dan juga tentunya bagi keberlanjutan dan kelestarian lingkungan yang juga akan menjadi kesejahteraan masyarakat yang ada di sana dan juga masyarakat sekitar yang juga membanggakan keberadaan Tani Pane dan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru itu. Nah, untuk itu kita berikan aplaus sekali lagi buat kita semua. Dan pada kesempatan ini kita juga mengucapkan terima kasih atas dukungan beberapa pihak yang juga membantu terselenggaranya acara kita ini. Ada beberapa pihak yang memang memberikan kontribusi ya, mulai dari bibit, kemudian logistik, kemudian souvenir yang nanti akan dibagikan kepada para peserta semua. Nah, mudah-mudahan dukungan-dukungan ini juga tidak hanya kali ini saja dan bisa kita galang dukungan ke depan, termasuk kontribusi yang makin meluas karena kepedulian kita terhadap Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Demikian sambutan dari saya. Kita nanti akan mendengarkan penjelasan tentang penanaman ini dan juga dilanjutkan dengan penanamannya, semoga akan berhasil, lancar, dan yang penting tanamannya hidup gitu kan ya. Jangan sampai kita sudah sampai ke sini nanti tanamannya kemudian tidak tumbuh, tidak hidup lagi. Terima kasih. Sekali lagi kita bertepuk tangan. Terima kasih. Wassalamualaikum. Untuk menumbuhkan semangat konservasi, kalau saya bilang salam konservasi, jenengan Bapak Ibu jawab 3 kali huya ditutup tepuk tangan. Salam konservasi. Mantap, terima kasih, semangat. Baik Bapak Ibu sekalian, kami akan menjelaskan tata cara menanam dengan tentunya juga pengenalan jenis. Tak kenal jenis maka tak sayang ya Bapak Ibu ya. Jadi hari ini kita akan melakukan penanaman 2 jenis tumbuhan. Casuarina juhuniana atau yang dikenal dengan Tumaragono dan Juhunia viscosa. Kesek Bapak Ibu ya. Kesek ada jenis itu nanti akan Bapak Ibu tanam di masing-masing lokasi. Kita ada 6 lokasi, 6 petak itu. Bapak Ibu tadi yang sudah absen tentunya sudah hafal, ingat warnanya ya. Warna ya. Kalau belum hafal nanti verifikasi lagi. Tadi tanda tangan warna apa gitu. Nah, itu yang menandakan lokasi tanam Bapak Ibu sekalian gitu ya. Ada di sini ada PJ-nya. Tiap peta itu ada 3 personel yang mendampingi Bapak Ibu sekalian. Yang akan memberikan bibit, yang akan mengarahkan ke lubang tanam yang harus ditanam dan yang akan mengajari cara nanamnya gitu loh. Jadi dan adik-adik yang kami hormati,
agar kegiatan ini senantiasa mendapat syafaat dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Izinkanlah saya membaca doa secara Islam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur ya Allah, kami panjatkan kehadirat-Mu, berkat izin dan ridho-Mu, kami pada saat ini akan melaksanakan kegiatan nandur bareng Merumat Alas Ranupani. Kami tengadahkan kedua belah tangan untuk mendapatkan curahan rahmat dan kasih sayang-Mu. Untuk itu ya Allah, kiranya Engkau berkenan memberkahi dan meridhoi acara yang disebar ini. Ya Allah, berikanlah kami kekuatan serta kesabaran dalam melaksanakan misi konservasi ini. Berikanlah kami kecerdasan hati dan rohani, sehingga kegiatan ini membuahkan hasil yang sebaik-baiknya dan menjadikan Ranupani lebih hijau. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami bahwa yang benar itu benar dan bantu kami untuk menegakkannya, dan tunjukkanlah kepada kami bahwa yang salah itu salah dan beri kami kekuatan untuk meninggalkannya. Kiranya Engkau dapat melimpahkan pengetahuan dan kekuatan kepada kami, dan Engkau tumbuhkan rasa persaudaraan, persatuan yang kokoh agar dapat terus terjalin dengan baik dan utuh. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau Sang Maha Pengampun. Ampunilah dosa dan kesalahan kami, dosa pemimpin kami, dosa guru-guru kami, serta dosa dan kesalahan kedua orang tua kami. Ya Allah, ya Rabbi, hanya kepadamu kami menyembah, dan hanya kepadamu lah kami memohon pertolongan. Untuk itu ya Allah, kabulkanlah permohonan kami. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika engkau bekerja, lakukanlah dengan kesungguhan hati. Sahabatku, ketika engkau bekerja, lakukanlah dengan niat. Apa itu niat? Engkau harus tahu. Nyata hasilnya, ikhlas hatinya, antusias semangatnya, tuntas kerjanya. Halo, dapat Sahabatku, ketika engkau bekerja, lakukanlah dengan kesungguhan hati. Sahabatku, ketika engkau bekerja, lakukanlah dengan niat. Apa itu niat? Engkau harus tahu. Nyata hasilnya, ikhlas hatinya, antusias semangatnya, tuntas kerjanya. Nyata hasilnya, ikhlas hatinya, antusias semangatnya, tuntas kerjanya. Sahabatku, ayo, yo ayo, ayo, tunjukkan niatmu. Terus pengiran gak mentolo, sakit ngaji. Belum itu kan hadis sahih kan, orang sing nekani majelis ilmu itu di sepuro. Bahkan malaikat sing drengki ngendikan wonten sing teko ora niat ngaji, iseng mawon. Ora aku naono darani malaikat ra drengki jare sapa ning hadis iku ana malaikat sing usul Gusti inna fihim fulanan. Yang mereka ada niat ngaji, mau liwat terus ana rame-rame mandek. Terus jare dawuh pangeran, mereka itu la yasqabihim jalisuhum. Mereka itu orang yang paling saya cintai. Jika wong sing nemplek wae langsung tak sepuro. Jadi ora niat ngaji lah kok nemplek wis tak ngaji negosiasi sabiko, negosiasi apa? Sabiko. Kalau mansalah katorikon yaltamisu fil man sahala wa lahu torikon apa? Ilal jannah. Ini pentingnya ngaji ngeten iki.
الزبن يعني يأكل جزاءه هنا في هذه الأشياء فيقدم على ربه سبحانه وتعالى سليما. Bang, cabut yuk. Ini kajian bahasa Arab, nggak paham juga kita. Yuk, main aja tuh Sam-Sam. Gimana? Iya juga ya. Nggak ngerti bang, ini bahasa Arab. Ayolah, yuk. Mau kemana? Mau keluar, Ustaz. Kajiannya bahasa Arab, nggak ngerti juga. Pahala pun juga belum tentu dapat kan? Oh, jadi begini akhi. Duduk di majelis ta'lim itu, walaupun antum nggak paham apa yang disampaikan, tetapi karena betapa mulianya majelis ilmu itu, sampai-sampai orang yang tidak berhajat di majelis ilmu itu pun tetap mendapatkan kemuliaannya. Oleh karenanya Nabi SAW mengatakan, fa ushidukum anni qad ghafartu lahum, kata Allah, saksikanlah oleh kalian aku telah memberikan ampunan untuk mereka semuanya. Kemudian ada salah satu malaikat yang mengatakan, ya Allah, sesungguhnya di sana ada orang yang tidak memiliki hajat yang sama duduk di majelis. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, humul julasa la yashqa bihim jalisuhum. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang duduk bersama orang-orang yang tidak akan pernah mendapatkan kesengsaraan. Inilah keistimewaan duduk bersama orang-orang yang saleh di majelis ilmu. Walaupun mereka tidak berniat dan berhajat sama, tetapi karena mulianya duduk bermajelis ilmu, sehingga orang yang tidak memiliki niat yang sama dengan orang yang niat bermajelis ilmu tetap mendapatkan kemuliaannya. Dia tetap mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan diampunkan oleh Allah dosa-dosanya. Barakallahu fiik. Jazakallahu khair. Hayakumullah. Sesuatu yang sudah terjadi. Jadi jangan bilang takdir kalau sesuatu itu belum terjadi. Itu nggak boleh. Sesuatu yang sudah terjadi itu takdir. Walau yang terjadi itu baik atau tidak baik, itu sama di mata Allah, sama ujian. Gitu. Al-Anbiya 35 gitu, sama ujian. Oke, saya kembali ya. Jadi di tas gunung itu supaya kamu aman. Aman itu artinya dua aspek hidup itu lengkap ada dalam genggaman kamu karena takdir Allah. Apa itu? Unsur cipta dan unsur rasa kasar menyatu. Gitu. Cipta itu ada di pihak laki-laki. Gitu. Dulu sudah tak singgung. Sementara rasa karsa yang itu lekat dengan rahim kasih sayang itu dominan ada pada diri perempuan. Konsep litas gunung ini tidak boleh Bapak Ibu sampai itu menganggap sebagai apa kekuasaanku di atas perempuan, tidak boleh, tidak boleh gitu. Sebab surat At-Taubah ayat 71 tegas. Nah, jadi Ar-Rum 21 harus dikaitkan dengan At-Taubah 71. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Satu. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Dua. Wa yuqimuna sholata wa yu'tu zakata. Wa ati'ullah wa rasul. Ada 5 gitu. Ada 5 yang harus dilakukan. Mukmin laki-laki suami, mukmin perempuan istri, itu ba'duhum awliya'u ba'd. Satu dengan yang lain saling mengendalikan, saling memimpin, saling, nah gitu. Jadi saling memberi, menerima, saling mengendalikan, saling memimpin. Nah, dalam hal apa? Dijelaskan. Dalam hal mengajak kepada kebaikan, mencegah kemungkaran. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Yang kedua, wa aqimus shalah, dalam menegakkan shalat. Jadi kalau sudah disatukan dalam akad nikah, sampai yang berdua itu saling memimpin untuk berbuat dalam kebaikan dan mencegah dalam kemungkaran. Itu di situ tidak ada yang lebih. Bedanya itu hanya satu, laki-laki itu punya tanggung jawab mencari rezeki. Makanya pembagian waris itu laki-laki 2 kali lipat. Itu hanya murni berkaitan dengan tanggung jawab memberi makan. Tapi tanggung jawab memberi edukasi ya'muruna bil ma'ruf itu sama, ba'duhum awliya'u ba'd. Begitu. Sama pula dalam menegakkan dalam rumah tangga baiti jannati untuk membangun kedekatan sama Allah. Itu sama gitu. Oke. Jadi waktu sholat, waktu zakat, ketika bersedekah, ghirah untuk bersedekah, ghirah untuk berinfak, ghirah untuk mengeluarkan zakat, itu harus sama dipikir oleh 2 orang ini, suami istri. Harus gitu. Terus berikutnya, nah ini yang penting. Wa atiullah wa rasul. Dalam persoalan mentaati Allah dan mentaati Rasul, itu dua-duanya ba'duhum awliya'u ba'd. Ini Al-Quran ini, gitu. Ini Al-Quran, gitu ya. Nah, kan harus direvisi, gitu. Ini masih litas gunung wilayah supaya kamu aman. Tidak mungkin Bunda Bapak kita akan merasa aman di mata Allah ya, aman di mata Allah. Aman di mata Allah itu artinya perjuanganmu di mata Allah itu dianggap yes
iman kamu di mata Allah dianggap yes, iman yang sesungguhnya. Takwamu itu betul-betul bertakin, gitu. Dan seluruhnya menurut Allah, gitu, menurut Allah, gitu. Oke. Jadi litaskumu supaya kamu aman, gitu. Makanya di dalam surat Tahrim ayat 6 itu, surat 66 ayat 6 itu, ku anfusakum wa ahlikum nar. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Kata ku anfusakum itu ada pada pundak suami dan istri sama dalam posisi atau bab 71 ba'dhum awliya'u ba'd, gitu. Makanya kalau orang bicara tentang emansipasi, gitu ya, wanita itu yang paling canggih memposisikan wanita di makomnya itu hanya syariat Islam, gitu. Jadi ba'dukum awliya'u ba'd itu saling mengendalikan, saling memimpin pada makomnya masing-masing, gitu ya. Oke, mau contoh dulu sudah tak singgung ya, tapi saya ingatkan lagi. Ketika anak itu masih dalam rahim dan ketika anak itu tumbuh di balita di bawah usia 5 tahun, makomnya wanita itu di depan 80%. Jadi dia harus betul intens untuk menumpahkan satu proses edukasi pendidikan kepada anak, gitu. Makanya wanita hamil itu tidak boleh dibuat dia sedih, gitu. Tidak boleh. Laki-laki mensupport untuk selalu dekat sama Allah, baca Al-Quran sebanyak-banyaknya, kasih makanan yang halal, udah gitu, tenangkan hatinya, gitu. Makan minum itu tidak mesti harus mewah, gitu. Yang penting halal, gitu. Kita ini Islam itu mengajarkan untuk asupan materi itu cukup, kalau berlebihan cukup, gitu. Jadi cukup, dan kecukupan itu ketika disertai dengan rasa syukur itu Allah mesti mengatakan la azidannakum, begitu. Oke. Ini suatu saat akan saya singgung tentang bagaimana kita itu berdua suami istri berdiri di makom kita di alam dunia. Itu harus dijelaskan supaya nanti paham, sehingga kita itu betapa kita itu akan enjoy menikmati dunia ini, bahagia menikmati dunia ini, gitu ya. Kapan kita singgung. Oke, kembali litaskumu ilayya. Nah, sekarang Allah sudah mengatakan supaya kamu aman. Nah, terus dari aman itu setelah kamu lakukan itu tadi ya, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa aqimus shalah wa atuz zakah wa atiullah wa rasul. Maka yang kedua, waja'ala bainakum mawaddah, gitu. Itu ketiga ya, konsep. Pertama, aku takdirkan kamu berjodoh dengan A. Kalau sudah berjodoh dengan A, sampai mati harus diterima dengan ikhlas, gitu. Karena itu janji, nah, gitu ya. Jadi saya pernah sampaikan di sini apa di Ngeripik ya, mungkin di Ngeripik. Jadi orang itu dalam hidup itu sejak dihidupkan roh sampai mati itu bersumpah janji 2 kali sama Allah, gitu. Terus sepanjang hidupnya janji itu diulang-ulang sehari semalam minimal 30 kali, bisa 40 kali, bisa 50 kali, bisa ratusan kali, diulang-ulang, gitu, ketika hidup, gitu. Dari bentuk iya karena berdua, iya karena setengahnya. Oke. Jadi tadi famin ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan, itu kalau sudah akad nikah kita berjanji kedua. Janji pertama ada di rahim, kita sebut qalu bala syahidana. Janji kedua itu akad nikah. Bahkan sudah tanda tangan di kormojo meneh naik gitu ya, suruh mojo berjanji. Tidak boleh dilanggar. Oke. Supaya kamu tenang. Maaf, dalam psikologi ya, dalam psikologi agama, orang itu melakukan sesuatu itu syarat utama pertama niat, dan dia harus bersumpah berjanji bahwa sesuatu itu baik, sesuatu itu benar. Jadi melakukan sesuatu itu jangan tanpa niat dan tanpa janji, gitu. Karena itu menjadi spiritual force, gitu, kekuatan spirit, dan Allah melihat itu. Dan Allah pun menjamin kamu akan dilaknat atau tidak dilaknat dari situ janji. Gitu. Di surat Ar-Ra'd ayat 20 Allah bilang yufuna alladzina yufuna bi'ahdillah wa la yanquduna mitsaq, itu membawa ke surga. Tapi menyebabkan ke neraka juga walladzina yanquduna 'ahdallahi min ba'di mitsaqi, ayat 25.
persoalan telah terjadi. Nah, gitu. Oke, wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Ketika kamu sudah aman, ketika kamu sudah memahami itu takdir, lalu kamu aman, maka wa ja'ala bainakum mawaddah. Di antara kamu berdua, di antara kamu berdua, suami istri itu, aku tumbuhkan cinta sejati, warahmah, aku tumbuhkan kasih sayang sejati. Ada rahasianya, ya. Ayat ini didahulukan mawaddah, warahmahnya mengikuti. Bukan berarti warahmah itu tidak penting. Oh, tidak, adalah rahasianya. Ketika kamu membangun mahligai rumah tangga, awal-awal itu perlu mawaddah. Dimensi mawaddah itu, Bunda Bapak, itu unsur musyayyar. Unsur musyayyar itu aspek-aspek naluri, aspek-aspek biologis, aspek-aspek biologis cinta birahi, begitu. Dan perlu dipahami, yang namanya mawaddah, cinta, itu tidak abadi, mengikuti pertumbuhan musyayyar. Karena namanya musayyar itu sesuatu yang bersifat biologis yang mengikuti hukum alam. Kama salih waisin ajabal kufar nabaduhu sumaya hiju fatarahu, ya, itu di dalam surah Al-Hadid 20. Jadi kama salih waisin ajabal kufar nabaduhu, seperti tanaman tumbuh-tumbuhan yang muncul mekar begitu indah, menyenangkan dilihat mata para petani. Nah, diibaratkan tumbuhan itu ya. Itu kama saliwasin aja kalau kufar nabatu sumaya hiju fatarahu musfaron sumayakun hutama. Nah, setelah tumbuh indah mempesona di mata para petani, lalu tanaman itu layu, menguning, kering, hancur. Jadi mawaddah itu mengalami proses itu. Bunda Bapak, ketika kita membangun cinta dalam mahligai rumah tangga, kalau sudah usia 50, 60, itu ojo terlalu biologis, kok cepat mati sampai ditumbuh, gitu. Tapi warahmah itu awalnya tumbuh terus berkembang menuju kualitas menghadap Allah. Jadi warahmah itu yang nanti hadir dalam bentuk ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Begitu, Bunda. Makanya ini penting tak tahu. Semakin tua, semakin lembut hati sampean di mata pasangan. Semakin menyayangi, semakin mengajak ayo dekat sama Allah. Semakin membuka pintu maaf dan semakin membuka lubuk hati, gitu. Nah, ayo dites. Ini nanti sudah lagi Ramadan, ya. Nah, saya mau mencontoh diri saya. Saya usia 66 tahun sama dengan istri, hidup berdua sejak tahun 2020. Jadi dari 5 tahun hidup berdua. Anak-anak, please silakan mandiri. Nah, gitu. Nah, ingat ayat ini. Jadi kalau sampai antum ingin tahu titik kelemahan pasangan hidupmu, begitu buahnya, bukan buahnya tapi pol. Nah, buahnya pol. Itu di usia semakin tua, itu semakin banyak kelemahan. Jadi kalau ingin tahu, itu ya berjuta-juta kelemahan yang kita akan saksikan, akan kita nikmati dari pasangan hidup kita yang Allah takdirkan sejak awal tadi. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan. Jadi yang namanya keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, itu ujung endingnya ini, ujung akhirnya ini, itu betul-betul. Makanya orang sering mengatakan ya, semakin tua suami istri itu seperti sahabat sejati. Betul. Karena apa? Walaupun mawaddahnya, fisiknya, cintanya itu sudah mendegradasi tuh, terus runtuh, gitu ya. Itu ditampilkan oleh Allah, banyak kelemahan dalam bentuk rewelisme iso. Saya tuh kalau menghitung sehari, 1 poin namanya mencarikan kacamata istri itu puluhan kali sehari. Itu belum yang lain. Mesti ayahku kacamata aku nanti gitu. Suatu saat
kacamata ini dicekel itu ya tinggal lagi. Nah, betul. Itu kalau menyaksikan, melihat ayat ini dengan kajian ulama sufi, itu nikmat banget, betapa nikmatnya. Gitu. Gitu. Ini penting loh ya, karena jangan sampai usia senja kita itu justru usia yang mangkel. Mangkel yang sokok, orang yang paling dekat. Padahal orang yang paling dekat itulah obsesi kita masuk surga. Al-Qur'an ayat 23, jannatu adnin yadkhulunaha wa man sholaha min abaihim ayo wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab. Lalu ayat berikutnya, salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbadar. Saya jadi ingat itu. Jadi kalau melihat pasangan hidup saya, itu tambah hari tambah banyak kelemahannya. Ingat, dia akan kubawa masuk surga berjamaah. Terus tadi kalau lihat mencermati surat An-Nur ayat 22, An-Nur ayat 22 itu saja nih untuk kita yang usia tua, walaupun itu ayat itu sifatnya, tapi itu pas kalau kita renungkan di usia senja. Falyafu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Maafkan dia. Selalulah mempunyai jiwa pemaaf. Tidak cukup pemaaf, supaya memaafkan itu rela, tidak mendengki. Ada orang itu memaafkan tapi gak rela, itu ada. Jangan rasakan aja. Oleh karena itu ayat ini menyebut wal yasfahu, berlapang dadalah. Artinya bersihkan dengki, bersihkan rasa bangga diri, bersihkan kalau kamu itu benar, kalau kamu itu paling benar. Jujur ya, kadang usia tua gitu, pasangan hidup kita itu menilai perbuatan kita itu salah, padahal benar. Nah, kok salah toh ya? Nah, jangan sampai bilang begitu. Aku kok salah terus ibu? Jangan, nggak boleh. Dinikmati dengan ayat ini, berlapang dadalah. Karena kamu sedang berada di tepi menghadap Allah. Ujung akhir. Kita ini ibarat satu langkah. Saya usia 66 tahun ya. Kalau menurut sunnah Rasul saya ini sudah punya kelebihan. Berarti saya kan tinggal selangkah. Tinggal selangkah harus sebaik mungkin hatiku di mata orang yang ditakdirkan menemani hidupku. Gitu, masya Allah. Kata Allah, ala tuhibbuna yaghfirallahu lakum. Apakah kamu tidak memilih cara gampang memaafkan dan berlapang dada itu senjata pamungkas untuk melebur dosamu semua, kata Allah. Iya, hebat kan? Jadi kalau kita itu ingin mendapat ampunan Allah, tidak cukup rasanya kita astagfirullah, tidak cukup. Harus itu tadi. Kalau kamu meminta ampun sama aku, kamu harus punya jiwa ampun, mengampuni. Harus punya jiwa pemaaf. Dan kamu harus membuka, melapangkan dada. Gitu. Wah, luar biasa. Jadi wajar ala bainakum mawaddah itu tadi hal yang bersifat biologis, cinta. Terus warahmah itu energi, emosi, religi yang kokoh. Selalu mengharap ridho Allah, ridho Allah, ridho Allah, ridho Allah, dekat Allah, dekat Allah, dekat Allah. Dan orang semakin tua harus semakin dekat Allah. Makanya tadi saya bilang ya, Ramadan nanti tes uji coba. Kalau sampean sering dilayani istri, apa-apa, Ramadan nanti berbagi. Ibu sampean bagian maghrib, sahurnya bagian aku. Gitu. Jangan biarkan istrinya bangun dulu, suaminya harus bangun dulu, menyiapkan semuanya. Kalau sudah siap, istrinya dibangunkan. Ayo, gitu caranya. Setuju ibu? Loh, Pak, demi warahmah, harus itu. Loh, bisa, insya Allah bisa. Saya memahami itu. Saya mendapat penjelasan dari Pak Yai waktu di pesantren. Sebenarnya sejak astagfirullahaladzim, bukan masalah banyak bapak-bapak. Sejak nikah itu kalau sudah Ramadan, sahur bagianku. Gitu. Jadi anakku, istriku, anak saya 3 cewek semua, istri langsung tidur nyenyak. Nanti udah selesai semua, tak siapkan, tak bangunkan, ayo kita sahur. Itu dalam rangka rahmat. Dalam rangka rahmat, gitu. Karena apa? Dan apalagi semakin tua, gitu ya. Gitu. Oleh karena itu, inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Itulah bukti, gitu. Pelajaran hikmah yang hanya bisa diambil bagi orang yang selalu menggunakan kecerdasan pikirannya, hatinya. Gitu. Jadi ini rahasianya ya. Jadi waja'ala bainakum mawaddah,
Itu semakin tua semakin rapuh. Itu semakin tua semakin rapuh. Loh, Ustaz, ada loh bapak usia 70-80 tahun usia geragas. Ya itu kalau itu istilahnya pengecualian gitu. Dunia ini kan ada yang mesti sesuatu yang sangat error tuh ono gitu. Itu. Saya itu punya grup Ustaz Kiai gitu ya. Itu sering digojol kadang. Oh, Ustaz tadi itu pintar ngomong, tapi rawan rapi belah. Bukan begitu. Saya bilang coba dianalisis ini ayat ini. Jadi semakin tua itu harus semakin meninggalkan hal yang bersifat duniawi dan semakin mematangkan hal yang bersifat ukhrawi. Itu rahmah. Itu rahmah itu rahim. Rahim itu sesuatu yang berkaitan dengan hal yang muhsinin. Muhsinin itu sesuatu yang sangat dicintai Allah. Wallahu yuhibbul muhsinin. Orang yang sangat dicintai Allah, yang selalu mendasarkan seluruh totalitas hidupnya itu dengan kasih sayang. Gitu. Makanya di surat Furqan ayat 63 itu Allah menyebut wa ibadur rahman yang sunnah alam anti hauna. Jadi Tuhanmu yang maha rahman itu begitu sangat sayang terhadap hambanya yang menjalani hidup ini dengan penuh kelembutan hati dan pikiran. Gitu. Ya, ini penting. Makanya nanti Ramadan harus menjadi tes lista untuk dimensi rahimnya harus semakin dekat. Gitu. Sampaian kalau pelajari ciri orang mutakin itu semuanya berdimensi rahim. Berdimensi rahim. Gitu. Coba aja cermati ya. Di Al-Baqarah ayat 177 itu kan ada 15 ciri orang mutakin. Kalau di surat Al-Imran ayat 16-17 ada 5 ciri orang mutakin. Kalau di Al-Imran agak umum, tapi kalau di Al-Baqarah 77 tadi detail. Ayat itu coba ya sering lah dibaca untuk dihafal gitu. Laisal birru an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinal birru man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mana ala hubbihi dzil qurba wal yatama wal masakin wa ibnis sabil wasailin wa fil riqab wa aqama sholata wa ata zakat itu wal mufuna bi ahdi ila ahdu wasyabirina fil basa wa dharra wa binal bas ulaika alladziina sadaqu wa ulaika humul muttaqun. Jadi ada 15 ciri itu separuh berkaitan dengan akidah dan separuh berkaitan dengan muhsinin. Itu selalu membangun rasa empati dan filantropi. Nah gitu ya. Sehingga ketika mendapat ujian apapun dia selalu sabar gitu. Kurang 5 menit. Ada yang bertanya? Ayo tanya. Ya. Kekuasaannya 2 kali lipat, keberadaannya 2 kali lipat dari wanita. Pemahaman sederhana begitu, harus di atas perempuan. Konteks dengan ayat-ayat yang lain, maka ayat ini betul maknanya itu dalam posisi tanggung jawab security, keamanan dan tanggung jawab finansial. Oleh karena itu di ayat lain dipertegas laki-laki itu bagiannya 2 kali lipat dari perempuan. Qawwamuna 'alan nisa bermakna 2 kali lipat power, kekuasaan. Gitu. Dalam masalah tentang ahli waris, pembagian waris, laki-laki 2 kali lipat. Jadi kalau ada persoalan security, keamanan rumah tangga, suami nggak boleh kamu maju aja sih, kurang ajar itu. Gitu. Kenapa? Karena laki-laki itu ditakdirkan dimensi cipta. Dimensi cipta itu dalam psikologi, dia itu mempunyai namanya unsur egosentrisme. Egosentrisme itu makhluk yang tidak pernah takut, tantangan, gitu. Tidak pernah takut, dia berani, gitu. Termasuk jiwa teganya itu tinggi, cita. Kalau namanya dimensi rasa, gitu. Adanya itu adalah kasihan, adanya itu adalah sedih, nah, gitu. Makanya laki-laki kalau suka nangis itu kan dianggap kok tua itu gitu. Laki-laki itu harus satria, nah, gitu. Oleh karena itu Imam Ghazali ini ya, Imam Ghazali dalam kitabnya Tafsir Al-Quran, Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Tazkiyatun Nafs itu sama-sama memberikan penjelasan tentang sombong dan tentang dengki. Sombong itu lebih dominan pada diri laki-laki, walaupun perempuan ada tapi lebih dominan.
Dengki itu lebih dominan pada perempuan, walaupun laki-laki ada dengki, tapi lebih dominan. Artinya, dua sosok ini sama-sama membawa titik kelemahan psikologis, yang itu sama-sama bisa mengancam masuk neraka seseorang. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. Tidak akan pernah diizinkan kamu masuk surga ketika dalam hatimu, pikiranmu ada kesombongan, walau seberat debu kecil. Begitu. Sama. Dengki. Oke, jadi ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa itu 2 kali lipat powernya, kekuasaannya dalam hal apa? Security dan dalam hal finance, mencari rezeki. Gitu ya. Oleh karena itu juga tadi pembagian ahli waris laki-laki 2 kali lipat. Tidak boleh, lu kok laki-laki 2 kali lipat? Itu nas, tapi dijelaskan secara psikologi bisa. Laki-laki itu ditakdirkan memiliki aspek egosentris, mengendalikan. Makanya laki-laki itu kalau nikah tidak perlu wali. Kalau perempuan harus ada wali. Karena apa? Dia lemah. Gitu. Laki-laki itu sudah punya istri dulu, nikah lagi tanpa pamit istrinya itu boleh secara syar'i. Kalau secara akhlak ya nggak boleh, secara akhlak kan menyakiti. Gitu. Jadi karena laki-laki itu mewali dirinya sendiri dan itu tidak bisa diprotes. Oke, udah ya, nanti tinggal untuk ini nanti pelajaran dalam rangka kita untuk menuju limit hidup dalam pandangan Islam itu hati kita betul-betul bersih gitu. Kita laki-laki dan perempuan kepada Allah dengan ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Nah, untuk kesana itu harus soleh personal dan soleh sosial. Oke, terima kasih. Kurang lebihnya maaf. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.